Oke, abang-abangku gimana kabarnya? Baik atau sehat atau gimana tradingnya? Aman. Dan alhamdulillah hari ini hari kedua minggu ya, atau dibilang setengah bulan puasa ya, dengan penuh ujian. Dari mulai sakit dari awal puasa sampai sekarang masih belum terlalu pulih sebenarnya. Tapi it's okay, kita kembali lagi ke layar, kembali lagi di kerjaan. Dan aku sih baru bener-bener fokus ya 2 hari kemarin ya, pas CPI itu. Cuman untuk open market 8 jam sampai seperti biasanya itu udah bahasanya belum mampu banget lah gitu, karena pusingnya ini masih menguasai kepala gitu ya. Dan aku tanya lagi ke abang-abang gimana hari-harinya nih dalam hal menjalani trading ya. Intinya yang mengikuti dari mulai zona sideways ya, atau dari awal-awal banget, aku terima kasih banget sudah bisa menonton sampai akhir dan mendukung video ini. Karena video ini sekali lagi bukan ajakan jual atau beli, tapi ini adalah analisa dan menambah silaturahmi kita ya, menambah pengetahuan untuk abang-abang yang mungkin masih pemula atau tidak gitu ya. Bisa di scroll videonya, itu ada khusus pembelajaran mulai dari scalping, mencari konfirmasi, liquidity, bias, itu banyak. Itu simple, udah segitu aja pembelajaran. Karena aku fokus ke psikologi dan repair mindset dan mental ya. Nah gitu kan. Sambil kita bahas, kita sambil seperti ngobrol aja, oke? Dari kalau pembahasan, bang, ini gold bakal gimana, bakal kemana, nggak bakal kemana-mana ya. Kita ambil simpelnya aja. Gold itu tipikalnya mengambil harga yang belum pernah, bahasanya gini, harga sudah terbang ya, tapi gold ini mengambil harga yang harus diisi gitu. Di situ kan ada yang namanya order banker ya, order bank, order institusi, order insider trader, order banyak lah, retail kita gitu ya. Nah disitulah kita harus follow the trend dan follow the harga gitu. The harga. Jadi pada dasarnya kalau menurut aku pribadi ya, trading itu kita harus repair ya. Di sini repair mindset ya. Satu sih, ini paling ngena banget ya dalam banyak hari-hari dan lamanya aku trading itu banyak, adalah satu, bukan modal dulu, tapi ini ini kita sambil nyantai ya, sambil, karena harga nggak akan kemana-mana dan harga udah di ujung, belum ada konfirmasi. Untuk yang silakan, yang mau sell, yang mau buy silakan, tapi kalau aku pribadi nyantai. Saran minggu depan, karena ya ini sedikit dulu. Pokoknya dengerin sampai menit-menit terakhir dan video ini sampai terakhir, ada pembahasan yang bakal bikin abang-abang itu makin semangat lah. Yang lagi nge-hold, yang lagi nge-swing, yang lagi kena mental bakal semangat. Oke. Ini dengerin dulu. Gini. Repair mindset ya. Repair mindset. Kita geser-geser dulu ini. Ya. Repair mindset. Jadi repair itu kan perbaikan ya. Kita tune up lah ke mode grow ya. Grow to the moon gitu. Psikologis ya. Psikologis ini di dalamnya itu ada mental. Udah. Ini ya. Jadi dari mindset, psikologis, dan mental, ini 3 aja udah benar-benar mempengaruhi. Nah baru terakhir adalah modal. Nah ini juga penting. Oke. Dari banyaknya pemula itu salah ada di sini. Salahnya itu apa? Tidak memperhatikan, menganggap remeh dari mindset, psikologi, mental, dan modal gitu. Kalau kata aku ini intinya bukan
nggak kreatif ya, tapi ini kan secara frontal aja gitu. Untuk abang itu lebih kalian-kalian ya, bukan abang-abang aja. Mungkin ada perempuan atau cewek-cewek juga yang mungkin mendengarkan video aku pribadi. Intinya di sini aku ingin meluruskan bahwa di industri ini ya, atau di bidang usaha apapun, itu yang dibutuhkan adalah pola pikir dulu. Makanya aku taruh yang paling pertama ya, mindset. Nanti baru kekuatan daya pikir dan daya jiwa. Ini daya pikir dan jiwa ini mah untuk keseluruhan. Nah ini isinya gitu. Jadi kalau abang-abang yang mungkin lagi kena mental, lagi apa, di sini kebingungan nih, harga kok bisa nih, abang yang punya channel ini kok bisa bahasanya setenang ini ya, karena pengalaman semuanya ya. Jadi perhatikan ini aja dulu, pelajari ini aja dulu. Mempelajari kayak gini-gini mah cetek nih, Fibo, tahu demand, tahu break of structure, tahu low, tahu high, tahu shift struktur, tahu sell set ya, tahu liquidity run. Nah itu mah alchemist, itu gampang ya, semua udah ada di YouTube, tinggal abang-abang aja, kalian aja jangan males itu ya. Yang terakhir itu adalah jangan males. Nah jangan males ini kan adalah banyak ya, mau belajar, mau evaluasi, mau berkembang kan gitu ya. Jadi kalau dari aku pribadi, secara aku pribadi, kuasain ini aja dulu nih. Barangkali ada yang lagi sell di sini ya, dari channel ini, dari sana sini, dari sana situ ya gitu kan. Ya silakan belajar lagi aja. Karena yang menggeraki market itu bukan seberapa orang yang lotnya banyak, tapi ya dari orang-orang yang ordernya itu juga mempengaruhi dari intermarket, makroekonomi, fundamental, sentimen. Nah, untuk sekarang kan ya, kalau dibilang kita langsung balik lagi ke market. Karena tadi sambil ngobrol tipis kan, ini kan ngobrol-ngobrol tipis nih ya, dan analisa tipis ya. Judulnya nanti repair mindset gitu. Oke, gitu kan. Judulnya repair mindset. Intinya itu tadi ya, mindset, psikologis, mental, dan modal. Intinya itu aja dulu. Sebelum kembali ke market, ya, aku cuma mau bertanya. Sekarang orang yang belum paham, dia ajarin langsung fundamental. Ya, nih. Ajarin fundamental, dan di sini kan di X aja ya. Ya, nih. Diajarin teknikal. Ya, tanpa menguasai ini. Kira-kira ini hancur nggak? Hancur. Tahu itu apa CPI, tahu PPI, tahu inflasi, tahu intermarket yang lainnya, NFP, forms, isi dari berita, mentalnya rusak, hancur semuanya. Gitu. Jadi kan sebelum kesini ya nih, sebelum kita kesini nih, yang pemula-pemula yang lagi hancur, bahasa lagi hancur itu lagi bener-bener berada di titik dasar. Untuk ke satu lagi gimana ya, ini dulu bersihin pola pikir, hati, itu ngaruh banget. Nah itu ada pada di Law of Attraction, coba belajarin, itu menarik, itu bagus itu. Ini karena kalau belajar, tahu fundamental, tahu teknikal, ini memerem ya, ini memerem. Ada bukunya ya kan, ada di YouTube, ada bukunya juga kan, ada di Google juga bahasanya kan gitu. Intinya ada di semuanya lah ya. Pada intinya pelajari dulu hal yang penting, yaitu sebelum jalan kan, kita nggak tahu jalan, nggak mungkin kita nggak nanya, nggak mungkin kita nggak pakai maps. Nah, ini mapsnya sebelum kesini ya. Langsung nih ya, karena aku udah bukan lagi harus belajar ini belajar itu ya. Intinya fokus pada plan aja. Masalah belajar itu nggak ada habisnya ya, bukan nggak mau
bukan ngajarin untuk tidak belajar, tapi belajar itu tidak ada habisnya, tidak ada bosannya harusnya. Intinya semangat. Tapi kalau aku pribadi, aku pelajari hal yang belum tahu. Kayak contoh hal-hal yang aku masih kosong. Oke, seriusin. Udah tahu, salah, evaluasi. Ya kan? Kayak sama kan, kita beli, kita jual, kita loss, kita evaluasi. Ini kenapa kita bisa loss? Kan gitu. Ini kenapa kita bisa kena stop loss? Kita kenapa nih dagang kerugi? Gitu kan? Nah, kita balik ke market ya. Tadi intinya abang-abang dicatat tuh. Itu penting banget sih. Intinya gitu aja. Ya, pada akhirnya tetap kita kembali kepada diri kita sendiri, yaitu kesabaran. Nah, alhamdulillah gold hari ini ya di analisa kemarin udah di aba-aba apakah bisa new ATH, apakah akan new ATH kembali, dan akhirnya bahkan bisa di atasnya harga supply di 2945.500, bahkan bisa di atasnya kecuali harga break di atas supply yaitu 2955.500. Akhirnya harga berhasil membreak. Ketika break next harga yaitu terakhir patokan $3.000. Ini semua udah ke hit ya. Kalau kita lihat dari 1H bertahap hitnya. Ya, nih di 65, area 65. Ya, di area 85, di area 75, ya, hit 3000, di area 2995. Dan hitnya juga di $3.005. Tuh kenapa bang? Kalau selalu ada 5-nya, itu psikologis. Gitu. Ya. Artinya, ini adalah titik tertinggi untuk hari ini. Di hari Jumat. Kalau gitu kenapa bang nggak open aja? Ya betul. Kita harus disiplin intinya. Dan aku selama sakit ini disiplinnya kurang karena sakit. Harus butuh istirahat banyak dan itu nggak peduli market mau kemana jadinya gitu. Ya, mau market mau gimana nggak peduli karena kepeduliannya intinya kesehatan. Kalau orang nggak sehat, ya kan peduli sama yang nggak harusnya, bahasanya maksa kan malah nantinya nggak beres. Jadi ya udah. Masih ada kesempatan, tenang aja ya. Ini belum keisi, ini liquidity besar, ini juga liquidity run ya. Ini tabrak-tabrak abis ini. Cuman ada yang namanya distribusi di sini, jadi bisa keisi dulu instan ya. Balik lagi, fokusnya pada harga ini aja nih ya. Berarti kan fokusnya pada harga 2965.500, 2975.500, 2955.500 ya, 2995.500 kan gitu. Fokusnya kan situ aja, nggak usah jauh-jauh. Nah, kita tinggal gimana caranya cari konfirmasi kan udah ada kan caranya gimana supaya nggak kita market lagi turun nih, counter di sini gitu kan, sesuai nama channel ini counter trend ya, karena aku orangnya kalau lagi mood banget ya counter trend, bahasanya gimana nih mau sniper nggak ya kan, ini liquidity, ininya OB, di sininya ekstrim, di sininya ini kan, jadi kan kayak gitu mikir. Tapi kalau kita pakainya konfirmasi, kayak contoh dari harga ini udah jelas dong ya, dari harga ini di candle M15 itu after London ya, London high itu di break kan. Nah, udah di break gini langsung break supply. Di atas berapa ini supply? 2955. Langsung break out dia, keluar. Break, fly, langsung, ya kan? Didukung juga dari hasil news gitu kan. Nah, udah. Dan bakal banyak tekanan inflasi ya, sampai inflasi tinggi gitu ya atau rendah, itu intinya banyak tekanan inflasi di tahun inilah bisa disebut gitu. Siap-siap aja gitu kan, kita bakal mungkin pintar-pintar cari momen ya, supaya nggak yang lagi belajar nge-swing itu merasakan hal yang sangat indah gitu ya. Karena aku selama keluar dari
industri bahasanya cryptocurrency. Jadi mode biasanya kan di spot ya, nge-swingnya itu jadi mentalnya beda karena udah sering ke bawah cepet di emas ini atau USD ini cepet dapetin kayak hariannya gitu 100 pip itu cepet ya, beda sama kripto gitu. Intinya balik lagi ke mental abang-abang aja gitu. Jadi kalau untuk hari ini gimana bang? Kita mantaunya ya gampang aja. Ya dari 1H. Oke, kita hapus dulu. Sorry. Kita geser aja ya. Kita geser. Ini yang udah screenshot alhamdulillah loh. Dari 1H ya. Ini ada zona ekstrim. Nah, di zona sideways itu kita di blocking lah. Bahasa di blocking itu kita bisa jadi area pantau kita di sini. Ini berantakan nggak apa ya. Ini ada permintaan di sini. Ada zona permintaan, bahasanya belum tentu ke sini, cuman kita kan bisa ngeker lah, mantau lah. Di 2895 ada demand kan di sini, dan pokoknya cari konfirmasi di area sini. Ini ekstrim ya. Kalau untuk high risknya ya ada fair value gap di atas 29.2500, zona break lagi, dan di fair value gap satu hari ini yang harus kalau isi bensin retest ya itu di atas 2962 sampai 2955 itu harus berhasil break di atas 2955 itu ya. Jadi gini, harga dari sini turun ya. Nah, sampai di atas 2955. Ada konfirmasi sikat. Kan lumayan tuh. Ya kan balik lagi. Ya kan ya. Instan-instanan misalnya ya. Dari 2955 ini ke berapa? Ke 2990 atau 2980 ya. 2975 juga bagus banget tuh. 200 pip, 100 pip itu udah alhamdulillah. Ya, kalau dari aku pribadi, kalau harganya lagi retest, mentalnya lagi belajar ya jangan belajar nge-swing dulu, tapi belajarlah ngambil sedikit dulu, merasakanlah gitu untuk kekuatan daya modalnya kan gitu ya. Jadi intinya kita bisa pantau dari kedua ini, zona fair value gap dan ekstrim. Fair value gap ekstrim dan order block ekstrim di sini. Di sini dalamnya tuh ada demand-nya. Di sini juga ini bloknya blok liquidity. Jadi kita jangan kegocek di hal-hal seperti ini, gitu. Oke? Terjauh ya tetap di sini aja. Nggak usah dihapus kalau udah analisa begini. Di break dan di 2841. Itu kalau jauh banget ya. Butuh berapa ini? 1400 pip. Ya mungkin nggak mungkin kalau buat emas itu ya. Jadi intinya gitu aja abangku. Pantau aja di area itunya. Kalau untuk mau mantau mau kemananya, mau gimana nih, gitu kan? Nah, nggak usah bingung-bingung sebenarnya mah, ya kan? Nah untuk terjauh ya, kalau dari sini ini ada ekstrim, ada di sini tuh ada stop hunt-nya. Nah, purchase di atas supply. Stop hunt ini adalah bisa menjadi hunter liquidity. Ya, menjadi SL hunter ya, mengambil kayak week nanti jadinya week gitu. Intinya hunter cuman mengalami pullback lagi. Nah, ada konfirmasi di sini, nah gitu. Bisa gitu loh. Gitu namanya hunter. Nah, karena di sini kan ada perlambatan pergerakan. Nah, ini hati-hati nih. 1 2 ya, dan 3 ini liquidity. Jadinya ada support, jadi ini bisa jadi sell side gitu. Ini order block di dalam London. Hati-hati bisa ke sweep, dan ini di New York PM juga bisa ke sweep gitu. Jadi kalau untuk terjauh untuk saat ini kita bisa pantau dulu di 2955.500.
kemungkinan itu di hari Senin atau di Minggu besok ya, bisa dipantau di area situ aja. Berarti kan kita mantau kan di tadi ya. Ini balik lagi nih. Mana tadi? Nih. Ya. Ini mah udah nggak usah. Ya. Ini dicatat aja nih. Aduh. Nih. 3 ini 2965. 29 ini kita untuk menjadi kalau nggak ada konfirmasi sih skip aja ya. Intinya gini aja, skip kalau nggak ada konfirmasi ya. Dan aku tambahin di sini udah clear ya. Ini udah clear nih ya, kita hapus aja karena udah clear. Untuk apa gitu? Zona baru pantau, zona pantau wajib confirm. Nah kan gitu, biar nggak salah paham, bahasanya nggak salah paham, nanti jangan asal-asalan entry, yang ada nantinya kemamam tuh, eman ya. 29 65500 29 55 500 gitu ya. Wajib konfirmasi, wajib cari konfirmasi. Shift struktur kan gitu ya. Ini di screenshot lagi aja nih supaya kan nggak lupa mau arah mana. Misalkan kayak gini nih, misalnya ya, misalnya kayak gini nih harga nih, biar nggak bingung-bingung gitu. Misalkan kayak gini nih bro, nih harga itu kan lagi mengalami breakout sebenarnya. Lagi mengalami break lagi nih. Ya, karena ini jelas. Ini ada bos. Ya, ini bos, ini fair value gap. Nah, ini fair value gap kan. Nah, ini low-nya. Ini low-nya. Dan berhasil di respect fair value gap dengan order block ekstrim yang sekarang ya gitu. Nah intinya gitu. Dan harga kalau masih bisa bertahan di atas resist, oke, itu bisa seperti ini. Nah, jika break ATH lagi, tapi jika tidak, harga akan mengalami hunter dulu ya, lalu break di bawahnya ATH, yaitu di bawah angka psikologis 3005 500, break lagi di low break obstructor. Nah, baru gitu kan, enak kan? Baru gimana bang? Baru kita bisa pantau ini di 2965 500 di 2955 500 ya. Intinya kalau sama aku pribadi tetap carinya yaitu buyer aja ya. Silakan yang mau sell silakan ya. Ini udah sip bang, kok ininya harganya kan? Nah itu harus belajar lagi gitu. Karena sekarang aku dulu ya, sekarang udah fokusnya mengikuti sentimen, mengikuti intermarket. Jadi kalau intermarketnya berlawan sama teknikal ya berarti harusnya scalping aja, hasilnya kan netral. Kalau mix sama fundamental ya berarti kan scalping aja. Tapi kalau lagi berjalan ya kita ngambil nge-swing ya, aku terjauh itu ya 300 sampai 500 pip itu udah cukup banget. Karena balik lagi sesuai kebutuhan aja kan gitu. Yang penting kan bersyukur aja. Nah udah begini ya kan, ini kan ada fair value gap nih, 1H 4H sama. Berarti kan ada di posisi 65. Nah di sini ngambil 50%-nya berarti di 2959 sama ya kan, di atas 2955 500. Intinya jika ada dikonfirmasi di area tersebut di sini ya,
Zona ekstrimnya yaitu, zona ekstrim nih. Zona ekstrim yaitu 2935.500. Nah, kan cakep tuh. Zona ekstrim misalkan dibabat semua. Konfirmasi cuma dapat 50 pip, 50 pip, 50 pip. Ya udah, kalau misalkan langsung terabas, ngambil liquidity, ya ini di sell set nih, ngambil di ekstrim OB di sini. Ya udah, kalau ada konfirmasi di atas 2935.500 ya sikat. Gitu kan. Bahasanya kan gitu. Ya. Tapi kalau misalkan tembus dulu, hunter dulu. Nah, hunter dulu sampai SNR ya, di atas 2925 lagi, berarti ditulis lagi di sini kan gitu aja. Kalau udah banyak jam terbangnya kayak gini, analisa itu mudah ya. Karena kan aku suruh nguasainnya mental, psikologis dan intinya repair dulu lah, tune up dulu mindsetnya gitu, tune up dulu mentalnya, tune up dulu psikologisnya. Insya Allah kayak gini mah mudah kan gitu. Nah kan, nih harga tinggal apa ya, tinggal lihat aja. Ya, ini bos, kan tulis aja. Bos, tinggal dirapi-rapin kan. Ini nyaw ATH. Kan gitu. Ya. Ini jadiin liquidity. Ininya OB. Ini kita jadiin SNR. Sebelah kanan. Nah, lihat. Tuh. Ya kan? Ininya resisten, ininya support. Kan gitu aja. Simpelnya mah SNR lah gitu. Oke. Jadi kita untuk pantau ya di area ini ada fair value gap. Pokoknya pantau aja abang-abangku. Sekali lagi kita hanya menambah silaturahmi aja. Ya, jangan terintervensi oleh apapun. Intinya ini mah edukasi gitu ya, edukasi lagi. Oke. Di sini aku blok, jadi, nah kan cakep nih. Jadi begini aja. Nah, tuh, ya. Jadi gitu aja, bang-bangku. Value gap, kita jadiin sell side. Sebelah tengah kita jadiin OB ya, ekstrim, inget ya, rawan tabrak, hati-hati abang-abang. Sini ada liquidity nih pertanda gitu kan. Kalau dari Vibo juga coba kita lihat. Oke. Intinya gitu ya, jangan sampai kegocek. Cari konfirmasi, itu terpenting banget konfirmasi itu, oke? Jadi terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Jadi nanti kalau valid lagi alhamdulillah, kalau enggak ya kan kita ada konfirmasi. Gitu aja. Intinya nggak pernah sih nggak valid ya, karena kan aku bukan analisa. Gold bakal ke sini, gold bakal ke situ kan enggak. Di sini kan mencari evaluasi ya, mencari silaturahmi kan gitu aja ya. Jadi di sini kita disclaimer on ya. Di sini kita tidak ada ajakan jual dan beli, karena di sini hanyalah analisa semata-mata ya, untuk menemani abang yang lagi kalian kalian lagi kebingungan nih ya kan, misalnya cari konfirmasi enaknya di mana kan, gitu kan enak tuh. Oh, berarti kata channel counter trend ada di sini konfirmasi, ya udah deh, terjauh ekstrimnya ini ya kan, enak kayak gitu kan. Jadi gitu aja ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Ini jangan lupa ditonton sampai akhir karena penting banget ya.